mengakhiri perjuangannya di Paris dengan menempati peringkat klasemen ini di urutan ke-39. Kalau pada pelaksanaan sebelumnya di Tokyo, Bu Nigara, kita dari peringkat 55 sekarang naik ke 39. Pada saat di Tokyo Olimpiade terakhir sebelum ini, yaitu kita membawa pulang 1 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu. Saat ini kita bisa membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu, Bu Nigara. Ya, saya kira ya. Jadi Mas Anin ini adalah CDM yang sukses sama dengan tahun 92 ya, di mana sama-sama memperoleh 2 medali emas, bedanya di medali perunggu begitu ya. Tapi saya kira apa yang ditorehkan oleh Mas Anin ini sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita terus pertahankan semangat yang seperti ini, sehingga apa yang kita hasilkan saat ini ke depan menjadi bisa lebih baik lagi gitu. Jadi konsentrasi, fokus untuk total untuk memberikan dukungan kepada para atlet ini diperlihatkan oleh seorang CDM ya, dengan posisi seperti ini maka atlet bisa berkembang, atlet bisa mengembangkan semua kemampuannya. Ada kadang-kadang ada CDM yang diajak bicara pun nggak bisa gitu oleh atlet. Jadi ini juga persoalannya bukan ya, saya berkali-kali gitu ya meliput yang begini-begini. Ya ada juga CDM yang nggak mau diajak bicara gitu oleh atlet. Padahal atlet butuh teman bicara untuk segala macam. Jadi saya kira apa yang sudah diperlihatkan oleh Mas Anin saya kira ke depan bisa dipertahankan dan bahkan bisa dikembangkan begitu. Ya, karena untuk bisa mendukung para atlet itu tidak hanya sekedar memberikan materi latihan saja, tapi juga harus disentuh sisi psikologisnya, begitu kan? Betul. Jadi bagaimana memotivasi, bagaimana membuat pikirannya tenang, membuat pikirannya fokus. Dan itu sepertinya dilakukan dengan baik oleh CDM Indonesia dan tim Anindya Novian Bakri yang juga merupakan Ketua Aquatic Indonesia. Jadi mengenai olahraga dan sebagainya, apa kebutuhan atlet, ini CDM Indonesia tahu betul. Begitu Bu Nigara? Ya memang, jadi memang kebetulan ini sekarang tepat ya, karena kadang-kadang ada CDM yang basic olahraganya minim, tapi kemudian dipilih. Nah ini kebetulan basic olahraganya kuat karena dia adalah ketua cabur juga gitu. Betul sekali. Dan memang dia juga pelari maraton gitu kan. Jadi saya kira komplit dengan posisi itu dia bisa menempatkan diri sebagai atlet, dia bisa menempatkan diri sebagai pembina. Dengan kondisi seperti itu dia paham apa yang harus dibutuhkan oleh seorang atlet pada saat situasi-situasi tertentu gitu. Nah, ke depan kita berharap juga CDM-CDM yang akan dipilih untuk ke depan harus punya background yang sama seperti ini. Supaya dialog dengan atlet itu bisa dengan baik, bisa tercerna dengan baik. Keinginan atlet bisa terpenuhi, kemudian prestasi bisa diraih. Begitu Putri. Baik, kita masih melihat baru kedatangan dari CDM Indonesia yaitu Anindya Novian Bakri. Nah ini sepertinya juga sudah ada bis yang kita tunggu siapa yang akan keluar dari bus ini. Apakah kemudian jajaran official Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari ataupun juga jajaran para atlet yang sudah kita nanti-nantikan. Yang pasti semuanya juga sudah bersiap di sana menunggu kehadiran dari Rizky Juniansyah, Nurul Akmal. Kalau Eko Yuli sudah tiba duluan, Bung Nigara. Sudah tiba pada beberapa hari yang lalu, sudah tiba di Jakarta. Kemudian juga 4 atlet panjat tebing tentunya sang peraih emas, Fredrik Leonardo. Kemudian juga ada Rahmat Adi Mulyono, kemudian juga Desak Maderita dan juga Rajiah Salsabila. 6 atlet ini yang kita nantikan kehadirannya. Bicara mengenai Rizky Juniansyah, ini memang dilahirkan oleh pasangan lifter, ayahnya lifter, ibunya lifter, sehingga itu namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya juga ingin jadi lifter dan kemudian juga, nah ini kembali kita lihat juga di layar kaca ada Menpora, Dito Aryo Tejo, begitu? Ya ada Erick Thohir, ada Yeni Wahid ya. Betul. Ada Rosan, Pak Rosan, dan ada Mas Anin ya. Jadi saya kira hampir komplit nih, hampir komplit. Kita tinggal nunggu Okto, ya, Presiden NOC kita. Gitu. Sepertinya Mbak Okto nanti mungkin memimpin para atlet untuk bisa masuk. Kalau sudah berdiri berbaris seperti ini, sepertinya juga akan segera masuk mereka nih para atlet. Betul. Kita tahu bahwa Mbak Yeni Wahid dan juga Pak Rosan ini merupakan ketua dari federasi masing-masing. Mbak Yeni Wahid merupakan ketua dari Federasi Panjat Tebing, sementara itu Pak Rosan merupakan ketua umum dari Federasi Angkat Besi, yaitu PAPSI tadi yang sudah kita lihat banyak sekali atlet yang berkumpul menyambut kehadiran dari Rizky Juniansyah dan Nurul Akmal. Betul Putri, jadi saya kira pola penyambutan seperti ini nih emang perlu juga kita
lestarikan kan biasanya nggak seperti ini, nggak semegah ini gitu ya. Ya, tahun 92 juga nggak semegah ini meskipun waktu keluarnya luar biasa sambutannya dari masyarakat Waktu gitu. kedatangan tidak? Nggak terlalu megah semegah ini gitu ya. Baik, baik. Tetapi hasil yang kita torehkan cukup prestasi yang sangat luar biasa lah Betul. pada 992 itu. Ya. Nah, harusnya juga bulu tangkis harusnya bulu tangkis juga bisa memberikan yang terbaik kemarin ya. Tetapi sayang kita jual ini Pak Joko, Kita Ya. lihat juga ada Pak Joko Ya. itu menghadap belakang, tapi sepertinya betulkah? Oh baik, ini merupakan jajaran Priyanto Budi Santoso. ya official NOC yang juga mulai berdatangan, jajaran pelatih juga yang mengawal para atlet sudah tiba dan menerima pengalungan bunga. Nah, nanti terakhir ini baru kita lihat para atletnya, begitu Bu Nigara. Betul Putri. Adi Mulyono. Ya, satu persatu diberikan kalungan bunga jajaran official dari kedua cabang karena memang hanya kedua cabang ini yang tersisa dari Paris. Cabang-cabang sebelumnya kita total memberangkatkan 12 cabang, 29 atlet dari 12 cabang. Ini sudah banyak yang tiba lebih dulu di tanah air, Bu Nigara. Iya, betul Putri ya. Jadi saya kira memang kepulangan mereka estafet ya. Kemarin juga pebalap sepeda kita Benjamin Van Aert betul, Van Aert. sudah kembali lebih dulu begitu. Bulu tangkis juga sudah lebih dulu kembali gitu. Nah, sekarang baru atlet peraih medali emas kita yang baru kembali begitu. Baik, sepertinya orang tua juga dari para atlet ini sudah disiapkan di sana. Dari sisi kita memang kita tidak bisa dengan jelas melihat wajah satu persatu siapa yang masuk, Bu Nigara. Betul, Kita betul. agak sedikit menerka, tapi ini juga saya kira bukan Pak Rosan ya. Ini anggota NOC ini. Atlet dan official weightlifting kebanggaan kita. baik, ya kembali kita Pelatih lihat Bapak Muhammad Rusli. prosesi pengalungan bunga kepada jajaran rombongan yang mengawal perjuangan para atlet ini. Ketibaannya di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Dan kembali lagi kita lihat Menpora Dito Aryo Tejo bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir Bapak Priyatno. dan juga Sepertinya pemanjat tebing putri ya. Juga apresiasi setinggi-tingginya untuk Saudari Nurul Akmal Baik, yang telah bertanding ini yang sedang diberikan kalungan bunga adalah Triatno. Ini merupakan juga Olimpian, berlaga juga di Olimpiade dan juga mendapatkan medali. Triatno ini saat ini selain menjadi pelatih dari Rizky Juniansyah juga merupakan kakak ipar dari Rizky Juniansyah. Saya sudah mendengar nama Nurul Akmal dipanggil, Bu Nigara. Betul. Sepertinya Nurul Akmal ini yang akan kita lihat. Inilah dia, Amel. Itulah dia, senyum manis Amel. Iya. Inong Aceh ya. Betul. Amel ini turun di kelas plus 81 kg. Pemirsa. Dan kemarin berlaga di hari terakhir Olimpiade dari tanggal 11 Agustus hari Minggu kemarin. Dan yang minggu pagi kita harapkan bisa. betul. Ada di urutan 12. Dan inilah dia. Kita lihat. Betulkah sosok Fedrik Leonardo? Ya betul. Ini Fedrik Leonardo berpelukan dengan ayahnya. Iya. Baik. Dan ibunya ya. Inilah dia sosok Fedrik Leonardo. Nah, ini adiknya. Disambut oleh adik-adiknya, ayah, bunda tercinta. Sang penghasil emas. Ini adalah penyumbang emas pertama untuk Indonesia dalam ajang Olimpiade kali ini. Ya. Dan ke depan kita harapkan banyak atlet-atlet panjat tebing kita bisa berprestasi lebih baik lagi. Ya. Selfie dulu dengan dulu, Pak Menpora dan Pak Erick Thohir. Betul, Sedikit cerita juga untuk Anda, pemirsa, bahwa Fedrik Leonardo ini awalnya memang sudah sejak SMA menekuni cabang panjat tebing, tapi pertama bukan di nomor speed. Kalau yang Anda saksikan cuma adalah nomor speed, artinya beradu kecepatan. Ya. Fedrik Leonardo ini pertama adalah beraksi di nomor boulder atau halang rintang. Kita lihat karena kita melihat dari belakang, Rizky Juniansyah. Betul. Rizky Juniansyah, inilah dia. Penyumbang medali emas kedua yang lagi-lagi Bung Nigara ditodong selfie. Anak Banten ini ya.
Betul. Gitu. Yang tadi kita sempat cerita, ayah ibunya merupakan lifter, Bung Nikara. Betul, betul. Jadi dia keluarga lifter. Itu sebetulnya yang saya berpikir sebelumnya ya, jauh sebelum ini ketika Susi dan Alan berhasil memperoleh medali emas di Olimpiade, saya berpikir bagusnya nih kalau anak-anak mereka bisa juga terjun. Ternyata anaknya nggak ada yang terjun ke dunia olahraga begitu, Putri. Itu tadi Bu Nikara, buah jatuhnya ada yang dekat, ada yang jauh dari pohonnya. Ya, dan ini soal pilihan. Ya, betul, betul. Jadi saya kira nggak keliru juga karena pilihan itu kan hak dari semua orang lah gitu. Baik, dari sebelah kanan adalah Rajia Salsabila, Ya, betul. kemudian juga Desak Maderita, Betul. dan yang mengenakan topi di sebelah Fredrik itu adalah Rahmat Adi Mulyono, yang juga sebenarnya 3 rekan dari Fredrik ini luar biasa pencapaiannya di kejuaraan dunia. Betul. Dan sebenarnya potensi menghadirkan lebih dari 1 emas dari cabang panjat tebing ini besar sebenarnya, Bu Nikara. Iya, tetapi memang kan kelasnya satu-satu, Putri ya. Ya. Jadi nggak ada kelas berbeda, jadi cuma kelas speed sama boulder gitu. Cuma 2 ini aja gitu. Nah, yang kita harapkan memang putri-putri kita nih, Amadir Desak Rita dan Rajia ini bahwa ke depan ditambah lagi jam terbangnya sehingga ini bisa menghasilkan medali emas terutama medali emas yang kita harapkan bisa diperoleh oleh mereka begitu. Betul sekali. Nah, untuk cabang panjat tebing sendiri, pemirsa, untuk nomor speed ini baru pertama kalinya dipertandingkan pada saat Olimpiade Paris. Sebelumnya memang dipertandingkan di Tokyo, tapi adalah nomor boulder, begitu, Betul. Bu Nikara. Ya, memang pertama kali dipertandingkan cabang panjat tebing di Tokyo. Ya. Ya, ini adalah dengan nomor boulder. Tetapi kemudian di Paris jadi dua nomor, yaitu speed dan boulder. Dan kebetulan memang speed ini atlet-atlet kita merupakan atlet-atlet tingkat dunia gitu. Betul. Jadi harapan kita juga tidak terlalu berlebihan kepada mereka gitu. Iya. Jadi seperti itu tadi saya sampaikan, 4 cabur unggulan ini, andalan ini perlu diberikan jam terbang yang lebih baik ya oleh pemerintah begitu, dibantu untuk memberikan jam terbang pada mereka lebih baik lagi. Yaitu tadi bulu tangkis sudah ada jalurnya sendiri, tinggal lagi kita atur nanti duduk bareng, kita atur supaya ini tur-tur yang mereka ikuti gitu, kejuaraan-kejuaraan mereka ikuti dibatasi dalam arti tanda kutip ya. Jadi nggak semua, misalnya kelas yang 500 atau yang 1000. Yang 1000 aja yang diikutin deh, yang 500 nggak usah gitu kan. Misalnya begitu. Nah, ini butuh duduk bareng bersama. Kenapa? Karena jangan sampai peaknya udah lewat. Kemarin itu Jojo sama Ginting. Kemudian ganda putra kita, ganda campuran kita, Fajri, peaknya udah ya. lewat begitu. Betul. Nah, dengan posisi seperti itu sulit untuk membangkitkan lagi gitu. Nah, ke depan kita harapkan ini bisa menjadi sesuatu yang kita ukur dengan baik gitu, sehingga kita memperoleh medali yang lebih banyak dari yang sekarang. Itu. Nah, kemudian juga Putri yang penting, PON ini juga harus berubah tahunnya menjadi tahun ganjil, jangan tahun genap. Oke. Kenapa? Supaya ini beruntun gitu ya. Jadi atlet kan sulitnya gini. Mereka yang turun di Olimpiade pasti turun juga di daerah. Ini juga persoalan yang nggak mudah gitu ya, karena mereka juga kan harus membela daerahnya, nggak ada salah-salahnya juga gitu. Nah, tetapi untuk ke depan kalau diatur jadi tahun ganjil dan tahun genap, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang bisa membuat atlet ini menjadi lebih baik lagi begitu. Ya, baik, kita lihat bagaimana ekspresi kegembiraan dari para atlet dan juga pelatih. Jadi yang Anda lihat juga di sebelahnya Mbak Yeni Wahid, nah yang saat ini juga tadi sedang merunduk, itu adalah pelatih dari panjat tebing. Dan tadi sudah kita saksikan bagaimana senyum lebar dipamerkan oleh Fredrik Leonardo, kemudian juga Rizky Juniansyah memamerkan kepingan medali yang begitu berharga, yang tapi juga sempat diprotes oleh para atlet Amerika karena kabarnya kualitas medalinya tersebut dipertanyakan, berbeda dengan medali Tokyo karena sempat kena keringat dan berbagai macam begitu dipegang oleh banyak orang, warnanya jadi berubah, luntur negara. Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya secara kasat mata, Paris tidak membangun hal-hal yang baru untuk Olimpiade ya. Hanya saja untuk panjat tebing dia karena ini juga cabang yang baru, Betul. dia menempatkan tempat di venue yang baik, kemudian juga penontonnya sangat luar biasa. Ya. Saya nggak kebayangin kalau panjat tebing itu ada di Indonesia, jangan-jangan nggak ada yang nonton gitu kan. Padahal kalau di luar negeri, utamanya untuk nomor speed itu balapan yang luar biasa, jadi penonton itu animonya begitu besar gitu. Jadi ini juga perlu disosialisasi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk terus
melakukan hal itu kepada masyarakat sehingga animo orang untuk kan ini cabang olimpiade loh, ini emas loh olimpiade loh gitu. Betul. Memang besar sekali sambutan antusiasme dari para penonton yang ada di sana melihat para juara kita, termasuk ini Fredrik pemirsa. Ya. Ketika kemudian selesai mendapatkan pengalungan medali, kemudian diaraklah para pemenang ini di suatu lokasi yang dekat juga dengan Menara Eiffel. Nah, di sana juga adalah kesempatan bagi para peraih medali ini untuk berinteraksi, bertemu dengan para fans, masyarakat sekitar, dan ternyata banyak sekali yang minta selfie dengan Fredrik. Iya, karena Spider-Man. Iya, betul. Spider-Man bukan di film tapi di dunia nyata. Fredrik fakta, itu. gitu, fakta. Dan yang paling saya membuat catatan tersendiri ya, ketika dia hampir menuju ke akhir, sepertinya dia melakukan lompatan yang luar biasa. Dan ini kalau dia nggak punya kemampuan yang super, dia nggak akan mampu melakukan hal itu. Karena Cina aja nggak melakukan hal itu gitu. Dia agak lompat sedikit. Jadi itu yang membuat dia menjadi lebih baik dari atlet Cina. Jadi saya kira ini pelajaran-pelajaran yang penting ya untuk cabang panjat tebing. Dan saya kira kita berharap lah ya olahraga 4 cabur ini terus diberi jam terbang yang lebih baik oleh pemerintah. Di samping itu cabur-cabur yang The Bond ini ada desain besar olahraga. Saya masih ingat betul program itu, desain besar olahraga nasional, DPON, betul. Negara. Nah, tinju juga mestinya masuk ke situ ya. Jadi urusan di persiapannya menjadi lebih baik lah. Jadi saya kira di panjat tebing belum ada waktu itu karena belum masuk karena waktu itu masih baru kan. Gitu. Jadi sekarang ternyata panjat tebing lebih berhasil. Dan ini juga menjadi pemicu untuk kita, ya khususnya untuk IPSI harus menjadi pemicu untuk bisa mendorong silat ini ke ajang Olimpiade. Betul. Nah, jadi kalau ini perlu sosialisasi, perlu segala macam kerja keras dan perlu perubahan dari pemikir-pemikir di IPSI ya, para pakar di IPSI untuk bisa segera memasukkan cabur pencaksilat ini ke dalam Olimpiade. Betul sekali. Nah, pencak silat ini juga sudah mengadakan eksibisi. Dalam salah satunya adalah agendanya Malam Indonesia pada saat itu. Hadir juga Ketua Umum IPSI tentunya Prabowo Subianto hadir ke Paris dan juga membawa atraksi para pesilat ini menunjukkan kemampuan mereka. Dan memang salah satu lobby telah dilakukan, upayanya adalah untuk bisa membuat pencak silat ini dipertandingkan di ajang pesta olahraga multi event terakbar di dunia, yaitu Olimpiade. Betul Putri ya, jadi tetapi langkah-langkah yang harus dilakukan ini masih banyak ya. Salah satu diantaranya adalah jumlah anggota. Ya, kita tahu bahwa kalau saya nggak keliru masih kurang 60 atau 70 negara lagi untuk bisa memasukkan cabur pencaksilat ke Olimpiade. Nah, ini dibutuhkan kerja keras ya. Misalnya di setiap kedutaan Indonesia ada tuh brosur-brosur pencaksilat, ada pendidikan semacam video-video singkat tentang pencaksilat gitu. Dan ini penting supaya orang care terhadap pencaksilat seperti apa gitu. Karena ini bisa cepat gitu loh, panjat tebing. Kenapa pencaksilat yang udah lama gitu kok nggak masuk-masuk? Ya karena itu kita perlu duduk bareng membuat peta jalan yang betul sehingga ini bisa ke depan. Paling tidak dalam 2 Olimpiade ke depan mudah-mudahan sudah ada eksibisi yang resmi ya di dalam Olimpiade sehingga di Olimpiade berikutnya bisa. Jadi sekarang di California 4 tahun ke depan pasti belum. Ya, kalau kerja keras dilakukan mungkin bisa masuk eksibisi asal memenuhi jumlah anggotanya. Gitu kalau saya nggak salah harus 120 negara, kalau saya nggak keliru ya, harus 120 negara yang ikut yang ada federasi dalam federasi internasional itu. Nah, kalau belum itu belum bisa gitu. Nah, mudah-mudahan kekurangan ini bisa disisir oleh IPSI untuk bisa terus dikerjakan sehingga di California bisa dilakukan eksibisi. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Dan biasanya setelah eksibisi maka di Olimpiade berikutnya bisa dipertandingkan. Begitu. Baik, jadi masih banyak step by step yang harus dilakukan. Kita lihat Rizky Juniansyah diangkat oleh para pendukungnya juga merupakan sosok-sosok official di PAPSI, Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Kita juga mendengarkan suara MC menjelaskan sesaat lagi akan diadakan acara konferensi pers, pemberian keterangan kepada media tentunya. Ini sayang ya pulangnya tengah malam ya. Kalau pulangnya sore ini pasti diarak. Diarak betul sekali. Karena
biasa tuh yang seperti itu karena orang juga perlu menyambut gitu. Betul. Dan ini merupakan sebuah hal yang wajar yang bisa kita berikan kepada mereka. Ini adalah apresiasi. Betul, Ini betul. merupakan penghargaan Betul. atas upaya keras mereka dan perjuangan mereka, Bu Nigara, tidak hanya dilakukan dalam sebulan 2 bulan ataupun Iya. juga tidak hanya pada saat pertandingan berlangsung, Iya. tapi sudah bertahun-tahun lamanya mereka Iya. ini mempersiapkan diri. Betul, sama seperti Rizky kan sejak lahir dia udah belajar angkat besi. Kenapa? Karena ibunya. Karena ayah ibunya Betul, lifter. Gitu. Jadi karena ayah ibunya lifter, dia nggak asing lihat barbel, nggak asing lihat orang angkat besi gitu. Ya dengan posisi seperti itu, maka apa yang dilakukan menjadi lebih baik. Kalau ingat tinju barangkali kan orang mengatakan harus amatir sukses baru bisa di profesional sukses. Enggak tuh, ternyata Sapes junior enggak begitu. Kenapa? Karena sejak kecil diajak oleh Sapes senior ke ring, latihan tinju dan segala macam sehingga dia bisa merekam itu. Dan ketika dia mengatakan dia mau tampil ke dunia tinju profesional, dia cuma butuh 2 kali aja di amatir untuk bisa kemudian nyebrang ke profesional. Ya, Jadi ya. ini sama dengan Rizky karena setiap saat dia melihat ayah ibunya melakukan latihan angkat besi sehingga dia automatically untuk bisa mengingat semua rekaman-rekaman waktu kecil itu yang kemudian ada pada saat dia latihan, dia lebih mudah, lebih cepat dibanding anak-anak yang sama sekali belum punya pengalaman itu begitu. Betul sekali, terbiasa hidup dengan barbel, Ya, kanan kirinya hidup dengan- barbel betul, angkat besi, betul. karena memang ayah ibunya adalah seorang lifter. Ya. Nah ini memang ayahnya memiliki sebuah sasana. Ya ini mungkin sedang diajak bicara dengan Pak Erick Thohir, mungkin mau diajak masuk ke BUMN, mudah-mudahan aja itu bisa Mudah-mudahan terjadi. aja. Ya. Karena sebetulnya dari zaman Bung Karno, atlet-atlet besar itu masuk ke dalam BUMN. Baik. Dulu belum ada istilahnya BUMN, tetapi banyak misalnya Mas Cipto adalah pegawai BBD, Ya. Bank Bumi Daya waktu itu. Gitu. Banyak Baik. sekali yang seperti itu begitu Putri. Ya, sepertinya sekarang langsung dilakukan sesi konferensi pers Ya. dan tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh mereka, tapi langsung menerima pertanyaan dari wartawan. Kita dengarkan terlebih dahulu, pemirsa. Oke, halo selamat malam. Fredrik, selamat atas medali emasnya. Pertanyaannya, kamu kan peraih medali pertama nih di tengah kondisi Indonesia yang istilahnya kritis lah gitu kan. Ada desakan, oh nih Fredrik nih dapat emas gini-gini. Nah waktu itu apa sih yang ada di benak kamu saat itu saat Indonesia mungkin lagi turun-turunnya gitu kan, yang diharapkan dapat medali ternyata sebelumnya nggak dapat. Perasaan kamu yang di benak kamu kayak gimana dan gimana cara kamu ngatasin hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Yang saya rasakan yang pasti itu memang yang saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia menjadi peraih medali emas pertama seperti itu. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News buat Rizky. Pertama bisa diceritain nggak, ini kan cabur angkat besi ini jadi sejarah ya, dapat emas. Ketika melakukan di sana itu apa yang bisa Rizky ceritain gitu ke kita bagaimana akhirnya bisa mendapat emas. Kemudian yang kedua, Pak Erick, izin Pak, datang sebagai IOC member, Menteri BUMN juga Pak, bagaimana melihat atlet-atlet kita bisa berprestasi dan mengukir sejarah. Satu lagi Pak, kalau boleh buat Pak Menpora Dito, Pak, ini 2 cabur angkat besi dan panjat tebing jadi cabur yang sejarah buat Indonesia. Kedepannya bagaimana untuk menjaga konsisten ini di Olimpiade Los Angeles itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya, alhamdulillah medali pertama emas ini buat angkat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya angkat besi, PB PABSI semuanya.
Saya juga sangat tidak menyangka karena saya bisa mencetak sejarah baru ya buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas. Dan ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan pertahankan medali emas ini buat angkat besi dan Indonesia. Tentu saya sebagai IOC member sangat bangga, terharu dengan persiapan tim Indonesia, Pak Menpora, Mbak Yeni sebagai Ketua Cabur, Pak Rosan sebagai Ketua Cabur, yang hari ini diwakili Pak Joko, Pak Anin sebagai Chief Dimission, dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkannya luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa, karena ada cerita menarik yang selama ini kita tergantung di satu cabur. Hari ini tiba-tiba Indonesia dapat 2 emas dari 2 cabur yang berbeda. Jadi yang satu lagi masih potensi, bukan tidak mungkin, ya kita harus menambah emas lagi ke depan. Tapi memang bagaimana stakeholder olahraga harus bersatu, mempersiapkan persiapannya jauh-jauh hari. Karena kemarin kalau di IOC, begitu penutupan kita sudah bicara persiapan 2028 untuk Los Angeles. Dan itu tidak lama. Dan itu yang saya harapkan juga, Indonesia jangan berpuas diri dengan 2 emas, padahal potensinya lebih dari 2 emas. Nah, bagaimana persiapan ini sekarang harus sesegera mungkin supaya nanti di Los Angeles 2028 kita bisa menambah prestasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Ya, untuk menjawab tadi bagaimana ke depan terkait dengan pembinaan wall climbing dan weightlifting. Jadi alhamdulillah ini dengan hasil yang sesuai target, di mana memang dari awal tim pakar dari Kemenpora berhitung memang kita memiliki chance besar di badminton dan weightlifting dan panjat tebing. Nah, ini untuk menjaganya, ini mungkin para atlet-atlet yang dari Olimpik harusnya sudah tahu tapi belum melihat. Tapi ini kita sedang membangun namanya Cibubur Youth Elite Training Center. Di mana Oktober ini insya Allah sudah mulai beroperasi, mungkin belum 100%, tapi yang pasti di kawasan terpadu yang ada di Cibubur itu sudah include pusat training center untuk weightlifting dan juga panjat tebing. Jadi ke depan sudah dipastikan ini standar dunia. Kita mencontoh yang ada di Jepang. Jadi dari tempat pelatihan fisiknya, sport science, sampai dormitory, itu nanti ada di situ. Dan Oktober ini sudah bisa dipakai. Ini menurut saya merupakan hadiah terbesar dari Bapak Presiden Jokowi untuk pengembangan olahraga ke depan, khususnya untuk cabang-cabang olahraga Olimpiade. Dan ini saya harap, tadi Pak Erick Thohir sebagai IOC member menyampaikan, ketika sudah selesai di Paris, langsung persiapan 2028, dan alhamdulillah menuju 2028 Indonesia sudah memiliki fasilitas baru. Dan ini kami berharap pembinaan makin kencang dan potensi emas makin banyak. Karena nanti di Cibubur itu tidak hanya weightlifting dan panjat tebing, tapi ada gimnastik, ada bela diri, dan cabang-cabang olahraga Olimpik lainnya. Jadi saya yakin ke depan raihan medali dan peringkat Indonesia di mata dunia pasti meningkat, dan dengan kolaborasi yang kompak dari seluruh stakeholder yang membinani olahraga, saya yakin olahraga Indonesia makin maju. Terima kasih. Terima kasih. Sesi kedua kita buka 2 pertanyaan untuk cabang weightlifting. Cek untuk Rizky dan juga